Selamat pagi menjelang siang anak ibu kelas 12 perkantoran. Kita jumpa lagi dalam mata pelajaran Humas Keprotokolan. Sudah baca ya? Sudah tonton baca pula. Sudah tonton ya video yang sudah ibu kirimkan bagaimana melatih diri supaya menjadi seorang protokol yang baik, dengan penampilan, dengan suara, bagaimana kita berbicara, suara yang altonya keluar, bagaimana caranya supaya lebih bongor lah bahasa Bataknya. Jadi sekarang kita masuk ke jenis-jenis protokol. Ini apa namanya ini ya? Semuanya disebut dengan protokol. Padahal sebenarnya sebutan protokol itu dipakai pada acara-acara resmi. Yang lainnya dipakai istilah MC, pembawa acara atau host, itu yang sebenarnya. Tapi karena sudah familiar kata protokol ini adalah pembawa acara, maka ya sudah kitalah yang mengerti nanti protokol itu dipakai di acara yang bagaimana. Nah ini dia. Jadi jenis-jenis protokol ada di acara resmi atau formal. Pada upacara atau acara yang bersifat resmi, misalnya wisuda. Kalau wisuda kan ada pembawa acaranya. Wisuda S1 sarjana, magister, doktor, sidang senak terbuka universitas untuk pengukuhan guru besar atau profesor, pembukaan seminar nasional, internasional, ujian terbuka doktor S3, pelantikan pejabat atau serah terima jabatan, peresmian gedung, laboratorium, pembukaan fakultas program. Ini di acara-acara resmi. Di sini dipergunakanlah istilah atau kata protokol. Itu dia ya. Kemudian ada protokol upacara resmi atau formal. Nah, bagaimana kalau kita menjadi seorang protokol di upacara resmi atau formal? Acara dibuka tanpa banyak komentar, langsung masuk ke acara. Itu dia yang resmi. Sudah disampaikan di sini, di sebelumnya ada dua video atau video yang ibu ambil dari YouTube, ibu kirimkan untuk kalian tonton bagaimana menjadi seorang protokol yang baik. Nah, jadi kalau di acara resmi itu tidak banyak kata-kata atau komentar yang lain. Nanti ada saatnya itu kalau di acara seni. Susunan acara dibaca setelah yakin bahwa semua personal telah hadir atau siap. Setiap mata acara tidak perlu diberi komentar, itu kalau resmi. Usahakan berdiri jika akan berbicara. Sambutan diurutkan dari yang kedudukannya terendah. Kalau memberikan penghormatan itu dari yang tinggi kepada yang rendah, yang terhormat, yang kami hormati, yang kami muliakan. Nah itu. Tetapi kalau untuk memberikan kata sambutan dimulai dari yang jabatannya atau kedudukannya lebih rendah. Misalnya kalau kita Natalan, yang memberikan kata sambutan pertama adalah ketua OSIS. Itu kata sambutan, berbeda dengan ketua panitia Natal. Kalau ketua panitia Natal itu tidak kata sambutan, tapi tapi laporan. Jadi mulai dari ketua OSIS sampai kepada guru, ke orang tua, ke kepala sekolah, ke undangan, baru masuklah ke yayasan. Jadi mulai dari yang rendah sampai kepada yang tertinggi kalau di dalam memberikan kata-kata sambutan. Tetapi kalau dalam penyambutan harus dimulai dari yang tertinggi, yang terhormat. Nah itu dia, yang kami hormati, itu dia. Nah ini dia diingatkan ya, ingat ketua panitia bukan memberi sambutan melainkan prakata atau laporan rencana pelaksanaan secara singkat. Kemudian pakailah bahasa resmi yang baik dan benar, bahasa Indonesia itu ya. Itu dia. Kemudian kalau protokol pentas seni, tadi kan protokol acara resmi, ini protokol pentas seni. Nah, kalau di pentas seni banyak idenya. Nah, kalau kita tonton di TV atau kalau misalnya kita ada pentas seni di Parulian, itu banyak ide, inisiatif kreatif dan kaya improvisasi. Nah, diusahakan mampu menguasai massa atau publik. Usahakan jangan sampai ada tenggang waktu. Jadi terus rutinitas ada kegiatan yang mengisi atau isian adalah di dalam acara itu. Tidak ada yang
tenggang waktunya agak lama, tertunggu-tunggu audiens, apalagi ini tetap mengalir seperti air, itu dia ya. Berikan intermezzo ataupun zug-zug atau lawak-lawak lah yang segar dalam tenggang waktu agar tercipta suasana yang gembira. Berikan sugesti atau mintalah tanggapan kepada massa tentang penyajian setiap acara agar massa senang mengikuti acara demi acara hingga akhir karena mereka diikut sertakan tentunya. Nah, ini kalau kamu membawa acara di pentas seni harus banyak ide. Kalau tadi tidak perlu banyak tidak perlu banyak kata-kata atau intermezzo, kemudian setiap kata sambutan, setiap acara tidak perlu dikomentari, itu kalau resmi. Kalau di pentas seni biasanya selalu ada pujian, ada sanjungan, ada keterkaitannya, itu dia pentas seni. Bagaimana kalau protokol di acara resepsi atau kekeluargaan? Kalau di acara keluarga, bagaimana seorang protokol penampilannya, bawaannya, apa yang harus lakukan? Ini dia. Bawakan acara dengan melihat situasi dan kondisi. Kalau acara penuh bahagia seperti resepsi pernikahan, syukuran, sarjana, dan lain-lain, atau sebaliknya duka cita berkabung, itu harus dilihat beda pulanya. Kalau di acara duka cita tentu pandai-pandailah nanti ya memperhatikan kondisi massa. Ingatlah waktu, jangan biasa memberi komentar yang melantur yang tidak perlu. Untuk acara pernikahan yang menggunakan upacara adat, usahakan memakai atau menguasai bahasa resmi daerah yang melakukan acara adat tersebut. Kemudian untuk acara duka cita, bawakan acara dengan nada rendah, syahdu, dan penuh perasaan, itu kalau di acara duka. Pandai-pandailah berkomunikasi dengan massa atau publik dan penuh keakraban atau familiar, itu kalau di acara kekeluargaan. Acara kekeluargaan itu pun nanti perhatikan apakah sukacita atau dalam duka cita. Usahakan menguasai adat istiadat dari si pembuat acara supaya lebih hot gitu dia ya. Kemudian hal-hal yang perlu diingatkan kepada hadirin pada upacara resmi ya. Kalau kamu membawa acara di acara resmi, apa saja yang harus kau sampaikan kepada hadirin atau audiens atau peserta. Pada waktu lagu Indonesia Raya dinyanyikan, hadirin dimohon berdiri dan mengikutinya dengan hikmat. Itu harus disampaikan oleh si protokol. Hadirin yang kami hormati, di saat kita nanti akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimohon berdiri. Ketika sangsaka merah putih dinaikkan atau diturunkan, kita harus menghormatinya. Itu kamu ingatkan sebagai pembawa acara. Begitupun pada saat pejabat atau pimpinan atau siapapun memberi sambutan, kita harus diam mendengarkannya, tidak berbicara terlebih bersenda gurau. Sebagai pembawa acara harus fokus kepada jalannya acara supaya nanti bisa ada komentar atau ada respon. Itu dia. Itu yang perlu kamu perhatikan ya. Lalu nih, apa yang perlu dipersiapkan di dalam upacara? Perlengkapan upacara seperti taplak meja. Nah, itu pun harus kamu perhatikan sebagai MC. Nah, vas bunga, palu sidang, papan nama untuk para pejabat, itu semua harus diperhatikan oleh si protokol. Setting arena upacara dan susunan meja kursi disesuaikan dengan jenis upacara, jadi semua harus dikuasainya. Jika pembawa acara terdiri atas 2 orang putra putri, diseyogiakan bergantian secara berselang-seling saling mengisi kalau 2 ya. Kemudian pada acara pentas seni dan kekeluargaan, artinya tidak resmi, usahakan banyak variasi dalam berbicara. Kemudian usahakan menemui atau memperlihatkan muka kepada pimpinan. Nah, jadi nanti pimpinan pun supaya tahu kalau ada sesuatu hal yang mau disampaikan lagi, dikenalnya siapa itu pembawa acara. Jadi usahakan kamu bertemu dengan tamu-tamu yang nantinya akan memberikan sesuatu di acara itu, menemui atau memperlihatkan muka kepada pimpinan. Hal ini bukan suatu cara yang mengambil muka, melainkan sebagai etika. Kita memberi rasa hormat kepada tamu kita. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi setelah kalian memperhatikan video yang sudah Ibu kirimkan,
maka kalian nanti sudah bisa membuat suatu rekaman. Nah, artinya kamu tidak membaca, kamu direkam pandanganmu ke depan di acara resmi, pentas, seni atau kekeluargaan terserah, tapi usahakan dari acara resmi dulu yang terhormat, begitu ya. Jadi dimulai dari awal karena acara akan segera kita mulai. Nah, kan begitu katanya, untuk mengkonsentrasikan perhatian daripada audiens atau peserta. Jadi di awal dihimbau supaya memperhatikan situasi supaya mereka konsentrasi karena acara akan segera dimulai. Tidak perlu panjang lebar, di pembukaannya saja pun nanti kalian kirimkan, itu tugas kalian kirimkan ke saya videonya, penampilanmu bagus, suaramu beda dari yang biasanya, pokoknya kamu contohkanlah seperti yang kamu lihat di YouTube yang sudah Ibu kirimkan. Jadi usahakan acara resmi dulu, baru di pentas seni, baru di acara kekeluargaan. Nanti 3 hal ini coba dulu kamu rekam. Awal-awalnya saja pun jadi, pembukaannya saja pun jadi, tapi berbeda di antara formal, pentas seni, dan acara kekeluargaan. Beda gayanya, beda bahasanya dengan penampilannya, gitu dia. Kalau di acara resmi tak perlu kita banyak memberi komentar, tak perlu tanggapi setiap babak, tetapi di acara seni itu harus ada lawak-lawaknya untuk menarik perhatian, gitu ya. Banyak perbendaharaan kata yang bisa membuat hadirin itu tetap konsentrasi dengan kita. Kemudian di acara kekeluargaan yang suka di antara ulang tahun atau resepsi maupun duka, itu menjadi tugas kalian ya nak. Saya tunggu respon kalian, apakah sudah ada perubahan setelah menonton kedua video yang sudah Ibu kirimkan. Itu harus ada perubahannya. Ini yang Ibu sampaikan, tetap kalian belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati.